Rumah itu tidak pernah benar-benar runtuh. Dindingnya masih berdiri, atapnya masih menaungi, tapi di dalamnya sesuatu sudah lama mati. Namaku Alia, dan aku sudah berhenti mencintai suamiku sejak lama. Namun aku tetap tinggal, bukan karena cinta, bukan karena harapan, tapi karena dua pasang mata kecil yang selalu memanggilku, Ibu. Pagi itu seperti biasa. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, menyetrika seragam anak-anak. Semua kulakukan dalam diam, tanpa suara, tanpa keluhan. Di kamar suamiku Brian masih tidur. Dulu aku akan membangunkannya dengan lembut. Sekarang aku bahkan tidak ingin menyentuhnya. Aku berangkat dulu, Bu. Suara anak sulungku, Hania, membuyarkan pikiranku. Aku tersenyum. Senyum yang selalu sama, senyum yang hanya mereka lihat. Hati-hati ya nak, adiknya Kainan memeluk pinggangku. Ibu gak capek, aku menggeleng. Kalau ada kalian, ibu gak pernah capek, itu bohong. Aku lelah, sangat lelah, tapi bukan karena pekerjaan rumah, melainkan karena harus hidup dengan seseorang yang setiap hari mengikis diriku sedikit demi sedikit. Brian akhirnya bangun ketika semua sudah siap. Dia duduk di meja makan tanpa menatapku, tanpa ucapan, tanpa terima kasih. Telurnya dingin, katanya singkat. Aku tidak menjawab. Aku bilang telurnya dingin. Aku tetap diam. Dia menghela napas kasar. Kamu ini kenapa sih? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Masak aja nggak becus. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatku menangis. Sekarang, tidak lagi. Aku hanya berdiri, mengambil piringnya, mengganti dengan yang baru. Tanpa menatapnya, tanpa perasaan. Dulu aku mencintainya, sangat. Aku menikah dengan penuh keyakinan bahwa Brian adalah rumahku, bahwa bersamanya aku akan aman. Tapi aku salah, semua berubah setelah Hania lahir. Brian mulai berubah, lebih dingin, lebih mudah marah, lebih sering menyalahkan. Awalnya hanya kata-kata, lalu bentakan, lalu diam yang menyakitkan, lalu penghinaan. Aku capek kerja, kamu enak di rumah aja. Apa sih yang kamu bisa selain ngabisin uang? Perempuan kayak kamu tuh gampang diganti. Kata-kata itu terus terulang, hari demi hari, tahun demi tahun, dan aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Tapi aku tetap bertahan, karena Hania, karena Keenan. Aku tidak ingin mereka tumbuh tanpa ayah. Aku tidak ingin mereka merasakan pahitnya rumah yang terpecah. Aku pikir, selama aku kuat, semuanya akan baik-baik saja. Aku salah lagi. Malam itu, seperti biasa, kami makan bersama. Sunyi, hanya suara sendok dan piring. Ibu, besok ada pentas di sekolah, kata Hania pelan. Aku tersenyum. Wah, Hania tampil apa? Tari. Bagus dong, ayah nanti nonton ya. Aku menatap Brian. Dia bahkan tidak mengangkat kepala. Lihat nanti, hati Hania jelas jatuh saat itu. Aku bisa melihatnya. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua kata kasar yang pernah Brian ucapkan padaku. Setelah makan, Brian duduk di ruang tamu, bermain ponsel. Aku membereskan dapur. Tiba-tiba, kenapa rumah berantakan begini sih? Aku menoleh. Berantakan di mana? Ini mainan anak-anak di lantai. Kamu ini kerjanya apa sih dari tadi? Suara itu keras, terlalu keras. Keenan yang sedang menggambar langsung terdiam. Hania menunduk. Aku menarik napas panjang. Aku lagi beresin dapur. Alasan dan tanpa peringatan, dia menendang kotak mainan itu hingga isinya berserakan. Keenan menangis. Hatiku hancur. Hari itu segalanya berubah. Bukan karena Brian, tapi karena Hania. Ibu, suara Hania terdengar ragu. Aku sedang melipat baju di kamar. Iya nak, dia berdiri di pintu. Lama, seperti ingin bicara tapi takut. Ayah selalu marah ya sama ibu. Tanganku berhenti. Jantungku
seakan berhenti berdetak. "Ayah!" Suara Hania gemetar. "Kami capek." Keenan menggenggam tangan kakaknya. "Kami gak mau lihat ibu disakiti terus." Malam itu aku mengemasi barang. Pelan, tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. "Ibu, kita beneran pergi?" "Iya, nak." Aku menggenggam tangan Hania dan Kenan. Kami melangkah keluar. Dan kali ini, aku tidak menoleh. Brian hanya diam. Dan diamnya adalah jawaban terakhir. Malam itu, aku tidak kehilangan rumah. Aku menemukan diriku kembali. Aku pikir semuanya selesai saat aku pergi. Aku pikir keputusan itu adalah akhir dari penderitaan kami. Aku salah. Luka tidak hilang hanya karena kita meninggalkan sumbernya. Kadang, luka justru ikut pindah, diam-diam, dan tumbuh di tempat yang kita kira aman. Hari-hari pertama terasa ringan. Aku dan anak-anak pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada piring dibanting, tidak ada kata-kata yang melukai. Untuk pertama kalinya kami makan dalam tenang. Aku melihat Hania tersenyum. Aku melihat Kinan tertawa. Dan aku merasa keputusan ini benar. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan aku mulai melihat perubahan. Hania jadi lebih sering diam. Tatapannya kosong, sering melamun terlalu lama. Kenan tidak lagi banyak bicara. Dia jadi mudah tersinggung, kadang marah tanpa alasan. Aku mengira itu hanya proses penyesuaian. Aku kembali salah. Suatu malam, aku masuk ke kamar Hania. Dia sudah tidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Di samping bantalnya ada sebuah buku kecil. Aku ragu, tapi entah kenapa tanganku meraihnya. Buku harian, aku membukanya perlahan. Dan di halaman pertama yang kubaca, dunianya runtuh untuk kedua kalinya. "Aku benci ayah." Tulisan itu besar, ditekan kuat. Aku menahan napas, tapi aku juga benci rumah. Aku benci waktu mereka bertengkar. Aku takut nanti aku jadi seperti mereka. Tanganku gemetar, air mataku jatuh satu persatu. Kalau menikah itu menyakitkan, aku gak mau menikah. Aku menutup mulutku sendiri, menahan tangis yang hampir pecah. Hania, anakku yang selalu diam, ternyata menyimpan luka sebesar ini. Dan aku tidak pernah benar-benar melihatnya. Aku pikir dengan bertahan, aku melindungi mereka. Aku pikir dengan pergi, aku menyelamatkan mereka. Tapi ternyata mereka sudah terluka sejak lama, jauh sebelum aku mengambil keputusan. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku memasak, aku tersenyum. Aku mengajak mereka bicara, tapi sesuatu sudah berubah. "Ibu," suara Kenan tiba-tiba terdengar. Aku menoleh. Dia berdiri di dekat pintu, menggenggam ujung bajunya sendiri. "Ayah itu jahat, kan?" Aku terdiam. "Iya," jawabku pelan. Dia menunduk. "Kalau ayah jahat, kenapa ibu dulu tetap sama ayah?" Pertanyaan itu lebih tajam dari apapun yang pernah ku dengar. Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan mendekat, berlutut di depannya. "Karena ibu takut." Suaraku hampir tidak terdengar. "Takut kalian kehilangan ayah." Kenan menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Kami lebih takut kehilangan ibu." Dunia seakan berhenti. "Kami lihat ibu tiap hari sedih," lanjutnya. "Kami dengar ibu dimarahin. Kami takut. Ibu kenapa-kenapa?" Air mataku jatuh. Aku tidak bisa menahannya lagi. Selama ini, aku pikir aku sedang berjuang untuk mereka. Padahal mereka juga sedang berjuang untukku. Diam-diam, tanpa aku sadari. Malam itu, aku masuk ke kamar Hania. Dia belum tidur. Matanya menatap langit-langit. "Hania," dia menoleh pelan. "Ibu minta maaf." Air matanya langsung jatuh. "Aku baca buku kamu." Dia tidak marah, dia hanya menangis. "Aku takut, Bu." Suaranya pecah.
Aku takut nanti aku jadi seperti ayah atau ibu. Aku segera memeluknya. Tidak, aku menggeleng. Kamu tidak akan seperti kami. Kenapa? Karena kamu sudah belajar dari kesalahan kami. Dia menangis di pelukanku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan luka anakku. Bukan sekadar melihatnya. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tidak seperti yang kubayangkan. Kami tidak langsung bahagia. Kami tidak langsung pulih. Kami belajar pelan-pelan, belajar bicara tanpa takut, belajar menangis tanpa disembunyikan, belajar bahwa tidak semua rumah harus dipertahankan jika di dalamnya ada luka. Suatu sore, kami duduk bertiga di teras rumah kecil itu. Angin berhembus pelan. Tidak ada suara teriakan, tidak ada rasa takut. Ibu, kata Hania pelan. Sekarang aku lebih suka rumah kita yang ini. Aku tersenyum. Kenapa? Karena ibu sering tersenyum di sini. Kenan ikut menimpali. Dan gak ada yang marah-marah. Aku menggenggam tangan mereka. Erat, hangat. Aku akhirnya mengerti. Rumah bukan tentang siapa yang ada di dalamnya. Bukan tentang lengkap atau tidaknya. Tapi tentang apakah di dalamnya ada rasa aman. Dan malam itu, saat anak-anakku tertidur dengan tenang, aku tidak lagi merasa gagal. Aku hanya terlambat mengerti.